Aku boleh berbagi saran, kita coba untuk mendengarkan terlebih dahulu tanpa kita langsung memberikan solusi. Seperti Ah, itu. Jadi good idea. kadang-kadang Recycle Bin Podcast. Celotehan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Oke, halo. Canggih ya. Halo Gren. halo Kak. Hai. Hai. Halo Bapi. Hai. Oh, Hampir gue nggak disapa sama Adi Iya. kalau ada narasumber Iya. baru. Iya, biasanya kan kita cuma berdua nih, Gren. Oh, I see. Kita nggak ada Iya. narasumber biasanya. Kita ngomong berdua aja Iya, gitu, celotehan berdua gitu. Ngalor ngidul. Sekarang special edition. Kita meng-invite salah seorang narasumber. Mungkin Bapi yang bisa ceritakan kenapa bisa Iya. meng-invite Bung Iya, Gren. ini Grand, ini nih teman sakalan, Dri, Ah. yang sekolahnya di kesehatan masyarakat ya. Di kesejahteraan sosial. Sorry, lebih kesejahteraan tepatnya. sosial dari mana? Kesejahteraan sosial. Oke. Universitas Indonesia. Oke. Dia Fakultasnya Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alhamdulillah udah Februari kemarin lulus. Yeay. Yeay. Iya, jadi ketemu Grand itu tahun berapa ya, Grand? Kisaran tahun 2018 waktu aku lagi bikin skripsi ya, ingat banget Oh, waktu itu iya. lagi bikin skripsi, terus sedang mencari suasana yang baru, terus ya ketemu sama Sakala, nyari-nyari di Galaxy. Dan buat teman-teman yang pengen ke Sakala sangat direkomendasikan ya, terutama mahasiswa, ada harga khusus. Jadi bagi teman-teman silahkan banget gitu. Jadi ketemu sama Sakala terus menemukan feel comfortable, terus merasa nyaman, dan ketemu sama Mbak Pila, kita ngobrol, oh ternyata Mbak Pila ternyata saat ini dari psikologi gitu kan, dan kita berbagi pikiran. Dan kita salah satunya bicara soal kesehatan mental sih waktu itu. Dan Oh, wow. waktu Iya, itu aku benar. insightful dari Mbak Pilak adalah ya, waktu itu saya bilang kalau dalam jurusan kami ya, kesejahteraan sosial, kesehatan mental itu sebenarnya kita lebih berfokus kepada keberfungsian sosialnya, Mas. Jadi selagi dia meskipun dia misalkan lagi ada semacam gangguan-gangguan mental seperti mungkin depresi apa segala macam, kita sangat menekankan supaya dia tetap bisa berusaha untuk berfungsi secara sosial. Maksudnya berfungsi secara sosial itu kayak tetap berinteraksi, terus tetap bekerja dan segala macam, dan yang pasti memang itu nggak mudah sih. Iya, jadi tuh waktu itu kan ngobrol ya sama Grand. Nah itu yang bikin insight baru yang luar biasa buat gue adalah ternyata mereka yang punya gangguan mental atau punya problem dengan kesehatan mental itu masih bisa beraktivitas. Jadi gue bilang sebenarnya sehat menurut masyarakat atau secara sosial tuh gimana sih? Karena kadang-kadang mereka yang punya problem dengan kesehatan mental pun masih bisa berkarya. Gue masih bisa lihat mereka berjuang, berkarir, berteman. Jadi sebenarnya definisinya kayak gimana sih gitu. Jadi itulah yang akhirnya gue tanya ke Grand, dan tadi udah dijelasin sama dia kan, sehatnya sebenarnya tuh secara sosial tuh gimana gitu. Oke. Kalau misalnya kan selama ini ya, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan fisik gitu ya, itu kan pasti kelihatan gitu ya. Kalau mental kan memang kadang-kadang kita nggak bisa melihat gitu kondisi mental seseorang tuh seperti apa. Gampangnya deh, Mas Gren, ketika misalnya kita punya ada di lingkungan, ada teman atau apa yang memiliki mental yang mungkin sedang kurang sehat gitu ya, itu seperti apa sih biasanya kalau misalnya dari secara umumnya gitu bisa dilihat? Umumnya ya, oke. Kalau boleh aku berbagi sebagaimana yang aku alami dan juga teman-teman yang lain, disclaimer bahwasannya aku sebenarnya lulus lama, 13 semester. Iya. 13 semester, Iya. oke. Dan salah satu waktu itu sempat minta bantuan ke salah seorang psikolog juga di UI gitu kan. Dan ketika itu aku merasakan bahwasannya ada keinginan untuk mundur dari sosial, terus ya udahlah batasi aja interaksi gitu kan, toh kalau berinteraksi malah makin nambah masalah. Maksudnya kayak makin berinteraksi terus nambah kesalahan, jadi makin ada rasa guilty atau rasa bersalah segala macam. Terus
rasa tidak berharga dan segala macamnya, hingga pada akhirnya memutuskan untuk ya udahlah mundur dari sosial secara bertahap gitu kan, menutup jalur komunikasi, kemudian jarang konsultasi ke dosen, padahal itu konsultasi ke dosen itu syarat untuk lulus skripsi gitu segala macam kan. Sebenarnya itu hal-hal yang sudah terlanjur aku lakukan di masa lalu dan aku tidak menyesalinya waktu itu, karena memang udah terlanjur, udah nggak bisa diubah lagi gitu. Tapi ketika itu saya dapat pelajaran ya, ketika di satu titik aku sadar ya bahwasannya memang oke, kalau misalkan kecemasan tentang kita takut misalkan orang punya asumsi-asumsi negatif terhadap kita, kayak misalkan dia mah nambah masalah terus, dia mah selalu bikin persoalan segala macam. Tapi sebenarnya di dalam ilmu kesejahteraan sosial waktu itu aku belajar lagi bahwasanya ketika kita berusaha untuk berfungsi secara sosial, maksudnya tetap berkomunikasi, menjaga komunikasi dengan yang lain, ya mungkin nggak terlalu di tahap awal, mungkin nggak bisa terlalu banyak dulu, tapi setidaknya bisa membuka komunikasi itu justru malah lebih lebih mendukung kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif seperti itu. Soalnya kadang-kadang kalau kita dalam kesendirian, misalkan di kamar terus mikir yang macam-macam, pikiran kita berisik segala macamnya, itu kadang-kadang ya Mas dan juga Mbak, itu kadang-kadang memikirkan hal-hal yang macam-macam kayak monster gitu kan, terus nggak habis-habis dan pada akhirnya bisa mengarah-arah kayak pikiran-pikiran yang negatif seperti ya udahlah nggak usah tamatin kuliah gitu, atau misalkan ya udahlah suicidal gitu. Mungkin ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Ya, jadi salah satu keunggulan kalau misalkan teman-teman tetap menjaga komunikasi, tetap bersosial, itu adalah salah satunya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang kelihatan udah agak tertutup gitu komunikasinya, terus apapun gitu ya, bentengnya tiba-tiba dibangun gitu, jadi tertutup. Nah itu ya mungkin kita perlu concern juga ya sama teman kita itu. Betul kondisinya sekali. Seperti apa gitu. Oke. Nah kalau misalnya tips buat Mas Gren nih, kalau untuk sebagai orang yang awam gitu ya, terus ada teman yang seperti itu, kira-kira pertanyaan atau kisi-kisi apa sih yang bisa kita boleh tanyakan gitu kepada mereka gitu? Oke. Kalau aku boleh berbagi saran, kita coba untuk mendengarkan terlebih dahulu tanpa kita langsung memberikan solusi seperti itu. Jadi kadang-kadang apalagi teman-teman yang dekat ya, peer group terutama kalau peer group atau itu mereka kadang-kadang bertemu sama kita, ngobrol sama kita, itu sebenarnya bukan untuk mencari solusi. Ada beberapa yang kayak seperti itu. Soalnya aku pernah mengalami kejadian kayak gitu kan. Dan mereka tuh cuma ya udah yang penting kita dengarkan aja secara baik. Bagaimana cara mendengarkan dengan yang baik? Salah satu caranya adalah kita menghargai dulu emosinya. Emosi misalkan seperti ini. Oh iya gue kemarin dapat nilai jelek loh, dikasihnya D sama dosen gitu misalkan. Terus kita ya hargai emosi sedih mereka dengan bilang, oh ya pasti gak mudah ya menerima nilai D di mata kuliah ini yang kamu sendiri sudah cukup keras untuk belajar gitu kan. Tapi kamu dapat nilai D dan pada akhirnya kamu bisa mengulang tahun depan. Gimana perasaan kamu setelah kamu dapat nilai D? Dan dari situ dia akan menceritakan semua unek-uneknya, semua persoalannya dia, dan kita menghargai perasaannya dia. Dan mungkin kita juga bisa berikan sebuah pernyataan seperti, oh ya kalau kamu ada apa-apa silakan kontak aku ya gitu kan. Atau misalkan, oh ya kamu pasti menghadapi ini gak mudah loh, pasti berat ya menjalani semua gitu kan. Dari situ ada rasa dihargai dari situ, dan pada akhirnya dia mungkin akan terbuka ke solusi-solusi yang akan kita tawarkan jika ia memintanya. Tapi kadang-kadang gak diminta ya, jadi kayak semacam ada juga lah, mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan juga bercerita tapi sekedar pengen bercerita aja. Itu juga ada. Tapi ada juga yang pengen mencari solusi, ya silakan teman-teman carikan solusi. Dulu mungkin aku juga sama kayak Mas saya juga, kayak sebagai seorang laki-laki mungkin ketika ada masalah tuh ya udah kita langsung cari step-step problem solvingnya apa gitu. Dan segera cari solusi gitu kan. Tapi waktu aku belajar di jurusan ini tuh kayak semacam ada beberapa hal-hal yang kita coba cukup dengarkan aja seperti itu, dan kita tidak bisa langsung muncul ke solusi itu. Kecuali kalau misalkan yang kita ceritakan minta oh ya solusinya gimana bro? Oh solusinya gini. Oke, itu kita langsung berikan solusinya seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia just pengen didengarkan aja, pengen ada teman cerita, ya it's okay, nggak apa-apa. Seperti itu sih. Oke, Gren, balik ke ini nih Gren. Kemarin kan kami ada episode It's Okay Not To Be Okay. Ya maksudnya adalah
pengen menunjukkan kepada masyarakat kalau mereka yang punya gangguan kesehatan mental masih bisa berfungsi secara sosial kayak tadi kan. Oke. Jadi kayak gimana caranya kayak jelasin ke masyarakat luas bahwa mereka tuh masih boleh bekerja. Jadi kalau misalkan ada yang melamar pekerjaan, Yeah. kasih kesempatan, terus tipsnya mungkin apa untuk orang-orang di sekitarnya yang tahu dia punya kesehatan mental, ataupun mereka yang memberikan pekerjaan gitu. Jadi Oke. supaya semuanya bisa saling memahami. iya, karena kan mereka juga butuh untuk dihargai ya kalau Iya, udah betul punya sekali. gangguan kesehatan mental, kemudian gak dikasih kesempatan untuk berkarya. Waduh, pasti lebih hancur hatinya iya, kan. betul sekali. Coba gimana Grand, bantu Oke. jelasin ke masyarakat deh gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini yang mendengarkan podcast dan merasa wah kok aku useless ya, kok aku gak berharga, kok aku harus bikin kesalahan mulu, kok aku bikin susah orang terus dan segala macamnya. Ya teman-teman semua, apapun kondisi teman-teman pasti sangat berat untuk menjalani itu semua. Saya mengerti tidak mudah menjalani itu semua. Tapi teman-teman sangat berhak kalau misalkan teman-teman pengen membangun komunikasi kepada teman-teman yang lain, bikin relasi yang baru, bikin ikut kegiatan yang baru gitu kan, dan segala macamnya yang mungkin saja di situ ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan, hal-hal baru yang dieksplor yang mungkin di situ bisa menumbuhkan minat teman-teman semua. Dan salah satu cara untuk kita coping mechanism dari stres kita atau stresor kita itu salah satunya adalah melakukan hobi gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk explore hobinya apa yang mungkin itu bisa dijadikan karir atau bisa bisa gabung ke komunitas terkait, atau mungkin teman-teman silahkan pikirkan juga untuk karir planning ke depannya, seperti itu karir planning ke depannya. Teman-teman, career planning itu tidak cuma untuk orang-orang yang sehat mental, terus mereka sudah siap kerja, tapi mungkin orang-orang yang kita yang mungkin yang masih belum selesai dengan diri sendiri, teman-teman juga silahkan banget untuk pikirkan career planningnya seperti apa. Ya mungkin belum 100% sempurna, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin nggak langsung keterima kerja, it's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman berhak untuk bekerja, teman-teman berhak untuk berkarya, teman-teman nggak ada yang boleh membatasi kalau misalkan teman-teman itu dilarang untuk melakukan ini itu nggak boleh. Jadi teman-teman berhak untuk berkarya, berhak untuk bekerja seperti itu. Karena kadang-kadang salah satu hal yang ada di pikiran kita tuh adalah wah gua aja nggak sehat mental gitu kan, gimana gua mau kerja pasti bakal bikin susah orang doang gitu kan, atau pikiran-pikiran seperti ya gua mah nggak berharga kalau gua kerja, kalau gua tetap lanjut kuliah kayaknya yang ada tuh malah bikin orang tuh makin bikin susah gitu segala macam gitu ya. Dan salah satu hal yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman semua, ya it's okay not to be okay, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pilar, tapi teman-teman yakini aja bahwasan teman-teman berhak untuk itu. Jadi teman-teman berhak untuk berkarya segala macamnya, yang mungkin karena masalah yang ada di pikiran kita itu menyebabkan hasil kerja kita belum 100% sempurna banget, belum perfect banget, tapi it's okay, seiring dengan berjalannya waktu teman-teman akan belajar, akan memahami kesalahan yang ada di mana, mencoba untuk berdamai dengan situasi, dan pada akhirnya teman-teman tanpa terasa bisa berkembang. Oh ternyata saya bisa loh melakukan ini gitu kan. Oh ternyata saya bisa loh berdamai sama situasi ini, saya bisa berdamai sama tekanan ini. Yes. Dan itu yang waktu itu aku rasakan juga sih salah satunya. Jadi waktu aku magang di sebuah startup pendidikan gitu ya, dan dikasih kerjaannya tuh parah, kayak jam 9 pagi sampai jam 10 malam nggak habis-habis kerjaan gitu kan. Dan dulu aku merasa wah kayak gini ekspektasinya tinggi banget ya pasti, terus bisa nggak sih ngerjain kayak gini, yang mana manajer aku 2 tahun lebih muda daripada aku, 3 tahun lebih muda daripada aku gitu kan. Yang orang-orang manggilnya aku bang gitu kan padahal aku internnya mereka atau staf magangnya mereka, sementara mereka manajer aku gitu kan. Tapi dari situ aku merasa oke, kemarin aku lulus telat karena sejumlah kesalahan gitu kan, tapi ya pada akhirnya bisa kok dilewatin gitu. Akhirnya magang selesai dan mereka puas dengan kerjaan aku, bahkan mereka bilang seandainya aku bisa menjadikan kamu full time tapi aku nggak punya kuasa Grand, jadi ya makasih banget ya, dia bilang gitu. Jadi semacam mungkin bagi sebagian orang itu 13 semester itu aib banget gitu kan kuliah, tapi seenggaknya ya pada akhirnya kalau kita jalanin ya
ya mungkin belum 100% sempurna ya, tapi seiring dengan perjalanan waktu bisa kok kita perbaiki perlahan. Itu buat teman-teman, dan buat teman-teman yang merekrut orang-orang yang Iya, ini yang iya, penting itu nih. penting juga nih. Untuk yang justru Orang yang merekrut itu sebenarnya oke, ayo. membuat mereka berpikiran bahwa memberikan kesempatan itu Iya, sama mereka punya hak yang sama juga gitu. Terus sebenarnya. berikan kesempatan loh, kayak coba kamu yakinkan nih bahwa mereka yang punya gangguan kesehatan mental tuh mereka masih bisa berkarya. Gimana tuh? Mereka sebenarnya buat teman-teman yang mau merekrut juga ya, yang merekrut pekerjaan, masa lalu itu sebenarnya sudah tidak bisa diubah lagi gitu kan. Ya mungkin bagi sebagian orang melihat masa lalu sebagai indikator utama, tapi cobalah buat rekan-rekan semua menggali lebih dalam sebenarnya masa lalu mereka ini disebabkan oleh hal apa sih. Misalkan karena kemarin orang tuanya cerai gitu kan, jadi lulusnya lebih lama gitu kan, atau misalkan ada situasi-situasi yang mungkin kalau kita jalani sebagai seorang manusia, kalau aku memposisikan diri di posisi mereka kayaknya juga nggak mudah deh gitu kan. Jadi pertama-tama kita coba ya pikirkan empatinya terlebih dahulu. Empati yang dimaksud di sini adalah coba kita posisikan diri kita dengan orang tersebut, meskipun nggak bisa 100% persis ya, tapi setidaknya di situ kita bisa merasakan, kalau aku di posisinya dia, kayaknya aku merasakan emosi nih seperti ini gitu. Atau misalkan aku mungkin nggak sekuat dia yang bisa menyelesaikan ini semua segala macam, dan dari situ kita bisa berpikir bahwasannya mereka sebenarnya bisa punya potensi loh, mereka sebenarnya punya bakat, punya hobi yang bisa disalurkan gitu kan. Oke, kalau soal masa lalu itu mungkin sudah tidak bisa diubah gitu kan. Soal kekacauan di masa mungkin sudah tidak bisa diubahkan, tapi potensi kemudian harapan mereka itu sebenarnya bisa dijadikan salah satu tolak ukur gitu kan, untuk bisa berkontribusi ke masyarakat seperti itu sih. Jadi aku juga ketemu sih banyak teman-teman yang yang dia itu punya track record kayak semacam kecanduan main game gitu misalkan. Main game lulusnya 14 semester dan masih bisa lulus, bagus loh. Ada juga saya yang BDO, jadi luar biasa dia. Luar biasa, dan ketika itu lulus 14 semester gitu kan, karena kecanduan main game waktu itu sudah hopeless gitu kan, kayak kayaknya aku udahan gitu kan, dan waktu itu akhirnya selesai juga, dan akhirnya sekarang keterima di PNS gitu kan. Jadi kayak semacam buat pemberi kerja gitu kan, atau rekruter segala macam, potensi itu sebenarnya bisa digali gitu kan, bisa memberikan mereka kesempatan. Karena masing-masing orang, saya yakin ya, masing-masing pribadi itu unik, masing-masing pribadi itu punya resources dan juga aspirasi untuk berkembang, seperti itu sih. Wah, luar biasa ya kesannya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan juga perusahaan-perusahaan di luar sana juga bisa mengaplikasikan yang tadi ya, nilai-nilai yang tadi ya. Jadi diskriminasi khususnya untuk yang orang-orang dengan kesehatan mental itu bisa lebih berkurang ya, mudah-mudahan. Oke. Thank you so much, Grand. Iya, makasih banyak loh. Ini saya bahagia banget bisa ngobrol juga di sini seperti itu. Ya, next time kita ada ini lagi ya. Iya, boleh. Undang lagi ya, untuk sesi yang lain-lain. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, thank you banget ya, Gren. Thank you, Gren. Sukses ya perjuangannya Sehat selalu. berburu. Sehat selalu juga, Kak. Thank you.